Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Salman dengan NIM 220512040442 dari kelas Teknik Informatika A Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum jaringan wireless dan DHCP server. Untuk yang pertama, kita akan melakukan praktikum jaringan wireless dengan menambahkan sebuah switch. Kemudian kita akan menambahkan 2 buah access point. Kemudian kita akan menambahkan sebuah laptop dan sebuah ponsel. Lalu kita hubungkan dari router ke switch menggunakan kabel otomatis. Selanjutnya kita hubungkan dari switch ke masing-masing access point. Jika sudah masuk ke access point 2, lalu saya akan mengubah display name-nya menjadi HP1. Kemudian kita masuk ke port 1. Lalu pastikan port statusnya sudah on, kemudian SSID-nya kita ubah jadi HP1. Lalu untuk channelnya kita ganti jadi 1, dan autentikasinya kita ubah menjadi WPA2 PSK. Lalu untuk PSK passphrase-nya kita masukkan 12345678. Selanjutnya kita masuk ke access point 3. Saya akan mengubah namanya terlebih dahulu menjadi AP2. Kemudian masuk ke port 1. Lalu pastikan port statusnya sudah on, kemudian SSID-nya kita ubah jadi AP2. Lalu untuk channelnya kita biarkan 6 dan autentikasinya kita disable. Setelah itu kita masuk ke laptop. Kemudian dikarenakan laptop ini masih menggunakan LAN, maka kita akan mengubahnya menjadi wireless terlebih dahulu. Dengan langkah pertama kita matikan laptop, lalu kita lepaskan terlebih dahulu, dan kita masukkan yang wireless ini. Kita seret ke sini. Selanjutnya kita nyalakan. Lalu kita masuk ke config. Kemudian kita masuk ke wireless. Untuk SSID-nya kita ubah menjadi AP1. Lalu autentikasinya kita ubah jadi WPA2 PSK seperti pada access point 1. Dan passphrase-nya kita masukkan 12345678. Kemudian IV configuration-nya kita ganti menjadi static. Lalu kita masukkan IP address-nya seperti pada modul. Berikut adalah IP address-nya, yaitu 192.168.1.129. Lalu untuk subnet mask-nya 255.255.255.128. Setelah itu kita sambungkan juga untuk smartphone-nya dengan masuk ke smartphone, lalu pergi ke config, kemudian masuk ke wireless. Pada SSID-nya kita ubah menjadi AP2. Kemudian pada IP configuration-nya kita ubah menjadi static. Lalu kita masukkan IP address-nya sesuai pada modul, yaitu 192.168.1.130. Untuk subnet mask-nya sama seperti laptop, yaitu 255.255.255.128. Selanjutnya saya akan melakukan ping dari laptop menuju smartphone untuk mengecek apakah kedua perangkat ini telah terhubung secara wireless. Dengan masuk ke desktop, lalu masuk ke command prompt. Kemudian kita masukkan ping spasi
IP address dari smartphone, yaitu 192.168.1.130. Di sini kita bisa lihat bahwa paketnya telah terkirim. Selanjutnya kita akan melakukan praktikum yang berikutnya, yaitu untuk DHCP server. Untuk langkah pertama kita memerlukan sebuah server. Saya akan meletakkannya di sini. Kemudian saya akan menghubungkannya menggunakan kabel otomatis. Lalu kita akan mengatur untuk DHCP server ini dengan masuk, lalu pergi ke config. Kita akan mengubah display name-nya terlebih dahulu menjadi DHCP server. Kemudian kita masuk ke Fast Ethernet 0. Lalu kita akan mengatur IP configuration-nya sesuai dengan modul, yaitu IP servernya adalah 192.168.1.253. Lalu untuk subnet masknya 25.25.25.128. Selanjutnya kita masuk ke service, lalu masuk ke DHCP. Kemudian kita nyalakan service-nya terlebih dahulu menjadi on. Kemudian kita atur default gateway-nya menjadi 192.168.1.254. Kemudian DNS servernya kita masukkan 33.33.33.1. Kemudian start IP-nya 192.168.1.151. Lalu untuk subnet masknya sama 128. Lalu kita save. Setelah itu kita akan mengaktifkan laptop dengan menggunakan DHCP client dengan masuk ke laptop. Lalu pada config kita masuk ke wireless terlebih dahulu. Lalu kita ubah IP configuration-nya menjadi DHCP. Setelah itu kita masuk ke desktop. Kemudian kita masuk ke IP configuration. Di sini kita bisa lihat DHCP request successful. Kemudian kita masuk ke smartphone. Kita masuk ke wireless. Lalu pada IP configuration kita ubah menjadi DHCP. Setelah itu kita masuk ke desktop. Lalu kita pergi ke IP configuration. Di sini kita bisa lihat DHCP request successful sama seperti pada laptop. Kemudian kita akan lakukan beberapa simbol video dengan masuk ke simulation. Kita hapus dulu. Untuk yang pertama kita akan melakukan simbol video dari DNS server menuju laptop dan dari DNS server menuju smartphone. Kita next. Dikarenakan percobaan pertama tidak berhasil, kita akan melakukan reset simulation. Lalu kita coba ulang. Kita bisa lihat telah status dari keduanya successful. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.